Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yade dan Ibu Irma selaku dosen mata kuliah Gizi Bencana dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Respon Gizi. Yang dimana anggota kelompok kami ada saya sendiri, Nadia Natasha Asri, Cindy Fatika Sari Anwar, Andini Said, Andi Reski Angriani, Mutmainah, dan juga Rifka Sri Yuwinda. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan dibawakan oleh saudari Rifka. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan eh, peran manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat bencana. Jadi, manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat bencana ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat sebagai upaya mempertahankan status gizi masyarakat, mencegah resiko kesakitan dan kematian akibat kekurangan gizi, khususnya pada kelompok rentan, serta memastikan program gizi berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan. Selanjutnya, selanjutnya ada koordinasi subklaster gizi. Nah, yang pertama ada koordinator subklaster gizi adalah penanggung jawab gizi di kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota yang bertujuan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat. Yang kedua, subklaster gizi dapat diaktifkan pada setiap tingkat pemerintah untuk memfasilitasi koordinasi vertikal antara kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Yang ketiga, setelah subklaster gizi diaktifkan, koordinator subklaster gizi perlu menginformasikan aktivitas subklaster gizi kepada para mitra subklaster gizi sehingga masing-masing tingkat. Selanjutnya ada lokasi sekretariat subklaster gizi. Yang pertama, sekretariat subklaster gizi merupakan ruang pada bangunan atau tenda yang memenuhi syarat keamanan yang ditetapkan sebagai pusat koordinasi dan pertukaran informasi terkait dengan respon gizi. Idealnya, sekretariat subklaster gizi di wilayah bencana terletak berdekatan dengan sekretariat klaster kesehatan. Yang kedua, setelah lokasi sekretariat ditetapkan, koordinator subklaster gizi di masing-masing tingkat perlu menginformasikan lokasi yang menjadi pusat koordinasi dan pertukaran informasi tersebut kepada para mitra subklaster gizi dan klaster kesehatan. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan pertemuan koordinasi subklaster gizi. Yang pertama, identifikasi pelaku penanggulangan bencana di bidang gizi serta memetakan sumber daya dan wilayah kerja mitra subklaster gizi. Yang kedua, koordinasi pengkajian cepat dan analisis kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan rencana respon gizi. Yang keempat, koordinasi dan kerjasama dengan sektor subklaster klaster lain yang terkait dengan upaya pelaksanaan pelayanan gizi. Yang kelima, pedoman dan standar yang digunakan. Yang keenam, peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia. Yang ketujuh, pemantauan evaluasi pelaporan dan pembelajaran. Yang kedelapan, advokasi untuk mendukung respon gizi. Yang kesembilan, memfasilitasi penyusunan rencana tindak lanjut termasuk menyepakati jadwal pertemuan berikutnya. Yang ke-10, memastikan isu-isu terkait anak dan perempuan penyandang disabilitas dan dukung untuk kelompok tersebut dimasukkan ke dalam rencana kerja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Reski. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, selanjutnya adalah peran berbagai pihak dalam rencana respon gizi. Yang pertama, penanggung jawab program gizi atau koordinator subklaster gizi. Yang pertama, bertugas untuk memfasilitasi pertemuan koordinasi subklaster gizi sesuai dengan agenda pertemuan. Kedua, menyampaikan situasi umum status gizi sebelum bencana. Yang kedua ada aksi cepat tepat. Pertama, memiliki kapasitas dan sumber daya untuk melakukan distribusi Mother Baby Kit, Dignity Kit, dan Haikni Kit. Mobilisasi konselor ASI, memiliki staf yang siap untuk melakukan kajian cepat multisektor, join needs analysis, dan menanyakan kepada subklaster gizi apa rencana terkait pelaksanaan pengajian cepat gizi dan bagaimana mitra subklaster dapat terlibat. Next. Yang ketiga ada BSM Umat atau ISM dapat menyediakan pendamping teknis, dukungan, dana, dan bahan untuk pelaksanaan dapur MPASI, akan tetapi perlu tenaga lokal baik dari dinas setempat maupun dari masyarakat, melaksanakan distribusi bahan makanan, dan melakukan mobilisasi konselor ASI. Yang keempat ada Persagi, memiliki konselor yang siap dimobilisasi ke pengungsian akan tetapi tidak mencukupi karena sebagian besar konselor juga terdampak, memiliki tenaga pendamping sebanyak 5 orang yang siap untuk melakukan pendampingan puskesmas untuk tata laksana gizi buruk. Next. Yang kelima ada Universitas Sanubari Jaya. Pertama, siap untuk membantu kaji cepat, mempunyai stok bahan makanan anak dan bayi yang dapat dimobilisasi, akan tetapi memerlukan informasi lokasi target distribusi. Yang keenam, dompet bencana, membawa bubur bayi dan susu formula yang saat ini siap untuk dibagikan ke kamp pengungsian, memiliki 50 relawan yang siap membantu untuk surveillance dan kaji cepat dampak bencana. Yang ketujuh ada media membantu diseminasi pesan kunci komunikasi risiko terkait pelayanan gizi kepada masyarakat, membantu pelaksanaan kaji cepat komunikasi risiko. Kedelapan ada tim gerak cepat gizi atau TGC Kemenkes. Ditugaskan oleh Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan untuk membantu pengelolaan respon gizi di Provinsi Sanubari, memberikan informasi bahwa Kemenkes sedang melakukan mobilisasi PMT ibu hamil sebanyak 2,8 ton dan PMT balita sebanyak 3 ton. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Andini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kajian dampak rencana dan analisis kebutuhan gizi. Next. Kajian dampak bencana. Kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap kelompok sasaran gizi dan kelompok rentan. Kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi mencakup pengumpulan data, jumlah dan lokasi kelompok rentan, serta dukungan yang diperlukan untuk penyelamatan jiwa guna mempertahankan status gizi mereka. Hasil kajian digunakan sebagai dasar penyusunan rencana respon gizi. Kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi pada masa tanggap darurat dilakukan sejak tahap siaga darurat melalui berbagai rangkaian kegiatan kajian yang terdiri dari analisis data prakrisis dan penilaian kebutuhan awal, Rapid Health Assessment atau RHA, gizi, penapisan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, kajian multisektor, dan survei cepat gizi. Next.
Analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal. Yang pertama, analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal bertujuan untuk sedini mungkin menyiapkan rencana intervensi serta mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk penanganan gizi berdasarkan estimasi dampak bencana terhadap pelayanan gizi di daerah terdampak. Yang kedua, analisis data prabencana dilakukan dengan melakukan estimasi jumlah dan sebaran kelompok sasaran, status layanan kesehatan, status gizi pada wilayah terdampak, akses terhadap makanan bergizi, dan akses terhadap layanan dasar. Penapisan balita dan ibu hamil. Yang pertama, penapisan dilaksanakan melalui pengumpulan data antropometri dengan menggunakan pita lila dan alat antropometri lainnya pada sasaran kelompok rentan. Yang kedua, untuk merencanakan pelaksanaan penapisan, maka lokasi daerah terdampak dan lokasi-lokasi pengungsian perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Identifikasi lokasi pengungsian dapat dilaksanakan melalui kunjungan lapangan atau melalui daftar lokasi pengungsian yang dimiliki oleh pemerintah daerah, BPBD, atau klaster perlindungan dan pengungsian. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Cindy. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu perencanaan respon gizi. Nah, perencanaan respon gizi yang pertama yaitu rencana respon gizi dikembangkan berdasarkan kajian dampak dan analisa kebutuhan gizi dan dapat diperbaharui secara berkala seiring dengan ketersediaan hasil kajian terbaru. Yang kedua yaitu penyusunan rencana respon terdiri dari analisis situasi serta penyusunan rencana intervensi untuk setiap komponen penanganan gizi yang diikuti oleh identifikasi sumber daya untuk setiap komponen intervensi. Ketiga, yaitu apabila upaya pelayanan gizi terganggu akibat dampak bencana, maka respon gizi perlu dilakukan untuk mempertahankan status gizi dan apabila memungkinkan, itu meningkatkan status gizi masyarakat atau build back better. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan intervensi pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Yang pertama yaitu adanya kebijakan dan mekanisme pengelolaan donasi produk pengganti ASI untuk mencegah donasi yang tidak terkontrol. Yang kedua, adanya akses terhadap makanan bergizi bagi kelompok bayi dan anak usia 6-23 bulan. Yang ketiga, tersedianya akses terhadap konseling PMBA dan menyusui. Yang keempat, yaitu tersedianya akses terhadap ruang ramah ibu dan anak. Dan yang kelima, yaitu adanya dukungan dari sektor terkait serta intervensi PMBA yang terkoordinir. Selanjutnya, perencanaan intervensi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Yang pertama, penyusunan kegiatan pokok intervensi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk dilakukan berdasarkan analisis situasi dengan memastikan agar tata laksana gizi kurang dan gizi buruk yang sedang berjalan tetap dilaksanakan pada situasi bencana. Yang kedua, yaitu intervensi juga dilakukan untuk mencegah bertambahnya kasus balita gizi kurang dan gizi buruk, termasuk untuk mencegah terjadinya kasus gizi buruk pada anak yang sama atau relapse atau kambuh. Sekian dari materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Mutmainah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang akan saya bawakan yaitu perencanaan intervensi suplementasi gizi. Yaitu yang pertama, penyusunan kegiatan pokok intervensi suplementasi gizi dilakukan berdasarkan analisis situasi untuk mencegah risiko kekurangan gizi mikro akibat terhentinya
pelayanan gizi. Selanjutnya, penyusunan kegiatan pokok intervensi suplementasi gizi dilakukan untuk memastikan agar keluaran-keluaran berikut ini dapat tercapai. Pertama, tersedianya akses terhadap makanan tambahan ibu hamil, balita kurang gizi, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah terdampak. Tersedianya akses terhadap vitamin A bagi bayi 6-11 bulan dan balita 12-59 bulan. Selanjutnya, tersedianya akses terhadap tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri, dan adanya dukungan dari program atau sektor terkait suplementasi gizi. Next. Selanjutnya, perencanaan intervensi dukungan gizi bagi kelompok rentan lainnya. Penyusunan kegiatan pokok intervensi dukungan gizi bagi kelompok rentan dilakukan berdasarkan analisis situasi untuk memastikan adanya akses bagi kelompok rentan, termasuk disabilitas, terhadap asupan gizi yang berkualitas. Next. Nah, selanjutnya ada monitoring dan evaluasi di setiap intervensi. Monif yang pertama itu ada pemantauan dan evaluasi intervensi PMBA. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan PMBA. Pemantauan dan evaluasi PMBA dilakukan berdasarkan indikator pada tabel, yaitu yang pertama, adanya mekanisme pengelolaan donasi produk pengganti ASI, botol dan dot bayi untuk bayi yang tidak disusui. Yang kedua, adanya akses terhadap makanan bergizi bagi kelompok bayi dan anak usia 6-23 bulan. Yang ketiga, tersedianya akses terhadap konseling PMBA dan menyusui. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yang dimana pemantauan dan pelaporan intervensi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan indikator intervensi pencegahan dan penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk pada tabel. Yang pertama, terlaksananya pencegahan dan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk. Yang kedua, pelaksanaan intervensi pencegahan dan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk secara terkoordinir, serta adanya dukungan dari program atau sektor atau klaster terkait. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi intervensi suplementasi gizi yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan indikator intervensi suplementasi gizi pada tabel, yang dimana terlaksananya pemberian MT ibu hamil dan balita, terlaksananya pemberian vitamin A pada bayi, balita, dan ibu nifas, terlaksananya pemberian TTD pada ibu hamil dan remaja putri, dan yang terakhir terlaksananya pemberian obat cacing dan zinc pada balita untuk terapi diare. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi dukungan gizi pada kelompok rentan lainnya, yang dimana dilakukan berdasarkan kemajuan dari pelaksanaan rencana respon atau intervensi yang telah disusun untuk memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan indikator intervensi yang dimana pemenuhan gizi pengungsi dan kelompok rentan melalui dapur umum. Yang kedua, korban bencana penderita penyakit mendapatkan asupan gizi yang sesuai. Yang ketiga, terlaksananya pengawasan bantuan makanan dan minuman.
Baik, itulah tadi materi manajemen respon gizi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya, manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat bencana bertujuan untuk menjaga status gizi masyarakat, khususnya pada kelompok rentan, dan mencegah kesakitan serta kematian akibat kekurangan gizi. Hal ini dilakukan melalui koordinasi subklaster gizi di tingkat nasional hingga daerah, pengkajian dampak bencana, serta perencanaan dan pelaksanaan intervensi gizi. Koordinasi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan pelaksanaan intervensi gizi yang efektif, seperti distribusi makanan bergizi, pemberian makanan bayi dan anak, penanganan gizi buruk, dan juga suplementasi gizi. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dari setiap intervensi dilakukan untuk memastikan keberhasilan dan memperbaiki langkah-langkah yang diperlukan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.